Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Hidayat, jurnalis tribunbengkulu.com. Kembali di program kesayangan kita yakni Bincang Tribun, dan telah bersama kita narasumber yang spesial. Beliau ini tokoh prominent yang ada di Provinsi Bengkulu dan saat ini sedang menjabat sebagai Rektor UINFAS atau Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, Profesor Dr. Kiai Haji Zulkarnain Dali, MPD. Selamat siang, Pak. Gimana kabarnya, Selamat Pak? siang, ya pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Iya, oke. Oke, Tribuners, kalau ngomongin Prof. Zul ini panjang ceritanya nih. Beliau ini salah satu tokoh prominent dan Bincang Tribun ini, Prof, izin program yang diluncurkan oleh tribunbengkulu.com, semacam program talkshow dengan tokoh prominent yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan sebenarnya saya sendiri agak canggung nih Tribuner berbicara dengan Profesor Zulkarnain ini, karena beliau ini senior saya di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia dan gerakan pemuda Ansor. Di sini, Prof. Iya. Oke, Prof, kalau ngomongin soal masa kecil, Prof, sebelum kita ngomong soal perkembangan UINFAS maupun karir dari Prof. Zul sendiri, kalau boleh diceritakan masa kecil ataupun masa pendidikan Prof dari SD sampai ke perguruan tinggi seperti apa, Prof? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih kurang 60 tahun yang lalu ya. Saya itu kecilnya biasa-biasa saja seperti anak kebanyakan. Saya sekolah di madrasah, ya, dan itu sekolah di madrasah itu ada dua shift, ada pagi, ada sore. Saya mungkin kebetulan yang sorenya, tapi pagi-paginya kita ke sawah, biasa. Ya ke sawah seperti biasa. Malam kami itu mengaji. Ngaji itu rutin. Baca Al-Quran, belajar tentang sholat, ya, tentang ibadah lah pada umumnya. Ya kita seperti biasa, ya nakal-nakal juga, tapi nakalnya tidak narkoba, ya. Ya tidak yang nakal yang merugikan orang lain dan diri sendiri, tidak. Ya kebanyakan anak biasanya kan ya mungkin mencuri buah mangga gitu loh, biasa aja. Udah tuh lewat di perkebunan ya, ngambil itu apa punya nenek kan, ya punya paman yang dekat itu, ya tidak kasih tahu, setelah dimakan baru kasih tahu. Ya begitu. Nah, ini saya ada sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda, yang sekarang tempatnya di Jalan Danau. Kalau dulu ya di jembatan kecil depan PMPC Tony itu, depan itu, yang nasi uduk Didi itu ya tempat sekolah kita. Ya, sekarang sudah pindah di Jalan Danau ya, di Yayasan Nurul Huda Bengkulu. Ya seperti kebanyakan kalau kecil-kecilnya itu. Artinya tidak ada tidak ada sama saja lah, Prof, ya, dengan anak-anak masa sekarang, Prof, ya. Iya. Sekolah, mengaji, kemudian membantu main orang tua. Iya. Kalian sempat membantu orang tua nyetak bata, Prof? Oh iya, enggak, kalau nyetak bata tuh mandiri loh. Mandiri kami, saya ada teman saya nyetak bata tuh yang sekarang toko pengusaha juga, Bapak Mahyudin Sobri. Itu kami waktu kalau saya tidak salah kelas 2 MTS itu, kelas 2 SMP nyetak bata di Jalan Manggis. Jadi kalau dia yang ngaduk saya yang cetak, kalau saya yang cetak dia ngaduk gitu loh. Tapi pagi-pagi siangnya sekolah. Nah, atau kalau tidak salah ya itu sedang shiftnya kan, kalau ada sekolah sore ada sekolah pagi gitu loh. Ya. Tapi kalau paginya sekolah, siangnya nyetak bata. Kalau siangnya sekolah, paginya nyetak bata. Dan itu betul, di samping membantu, kalau membantu orang tua tuh di sawah. Apa saja ada, ikut mencakul,
ikut ngambil baya apa namanya nyemai itu ya, untuk padi yang baru itu kalau kata kami itu kan ya ditanam itu, sebelum ditanam itu namanya baya namanya ya. Iya, iya, Nah baya. itu, nah itu ya ikut misalnya bantu nyangkul, ya bantu bikin pematang. Sudah itu kalau sudah berbuah itu membantu menjaga burung, kata kami ngalau burung gitu loh. Ya. Nah itu normal seperti biasa aja. Nah mandiri yaitu kita kerja mencetak bata, memang betul itu mencetak bata. Kalau di riwayat yang dituliskan oleh kawan-kawan itu memang betul saya mencetak bata itu lama, lebih 2 tahun. Pas tamat MTS itu saya mondok ke pesantren di Lampung. Di Lampung. Nah, ya itu, jadi agak beda lagi kalau suasana di pondok, harus rajin belajar gitu. Gitu aja. Oh, berarti ya membantu mencetak bata itu memang untuk keperluan pribadi, Pak, Ya, ya? Untuk mandiri tadi. Ya untuk mandiri tadi, kita dari itu kan harganya kecil waktu itu. Kalau nggak salah 5 rupiah sampai 10, 5 rupiah, bayangkan 5 rupiah. Kalau 100 itu kita dapat uang ya 50.000 ya. Nah itu bayangkan 50.000. Jadi kalau dapat 200 baru 100.000. 100.000 itu bisa 1 minggu. Artinya Ya, sulit sekali. kalau anak zaman now ya nggak usah gengsi ya, Bro. Iya. Sekelas Prof Guru Besar Winpas pernah cetak bata di Tribuners. Iya. Itu betul itu. Jadi saya bekerja dulu tuh di samping, dan itu kebanyakan anak-anak rata-rata begitu. Di samping membantu orang tua di sawah, di kebun. Nah, yang mandirinya apa? Ada yang mandiri itu cuci mobil, ada mencari kayu bakar untuk dijual. Kami itu dua-dua, kalau saya tuh yang mingguannya mencari kayu bakar dijual ke kampung itu pakai sepeda tuh. Ya, tapi tidak begitu populer. Yang populer itu mencetak bata, karena anak-anak pada zaman itu biasa mencetak bata umumnya kan. Ya. Nah kalau kita tambahannya itu ya cari kayu bakar itu. Ya di daerah Perumnas Lingkar Timur itu kan masih hutan. Ya wajar masih hutan tahun 70-an. Nah, sekarang itu 50 tahun yang sudah. Nah jadi terminal itu juga masih hutan. Tempat kami cetak bata di terminal itu, di Pasar Panorama itu. Nah sudah tuh ada bergeser kami dengan Pak Mahyudin tuh mencetak bata di Jalan Manggis. Sekarang tuh masih ada tempatnya, depot itu bekas tempat kita tuh masih ya sudah bangunan. Tapi istilahnya pernah bersejarah lah membangun kehidupan ke depan. Ya. Dan hebatnya waktu itu walaupun mencetak bata sekolah tidak tinggal. Walaupun pergi sekolahnya baju nggak pakai gosok, nggak ada pakai gosok, kadang ya nggak pakai sepatu, tapi tidak pernah tinggal gitu. Sekolah itu nggak pernah tinggal. Ya. Iya. Kalau ini Prof, kalau ngomongin soal perjalanan karir Prof Zul tuh dari mana, Prof? Awal mula sampai ke Saya itu karirnya itu biasa. Dulu tuh saya mau kuliah setelah pondok pesantren itu mau kuliah di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Ya ada keinginan untuk menjadi penghafal Quran. Tapi cerita jadi lain, pulang ke Bengkulu, sekolahlah di Fakultas Syariah, ya. Syariah, IAIN, Raden Pata, Palembang di Bengkulu. Kampus kami itu di depan LP, di depan penjara itu. Marlboro. Nah di situ. Jadi kita mulailah menata, dan saya waktu itu mulai aktif di Pemuda Ansor dan PMII. Saya memang aktivis. Sebukti saya itu aktivis, semester 3 saya sudah ketua Ansor Kota Madia. Zaman Pak Buya Badrul Munir waktu itu ketua GP Ansornya Yakin Sabri. Nah, waktu saya sudah ketua. Bayangkan anak semester 3 sudah memegang Ansor Kota. Cabang. Iya cabang di Kota Bengkulu. Memang waktu itu yang hebat itu, yang populer itu kan agak HMI, karena HMI lebih berkembang dulunya. Tapi saya di PMII dan GP Ansor. Tapi dalam diskusi publik yang sifatnya berdialog, menggunakan logika, ya istilahnya bukan debat kusir, ya.
Ya kita juga nggak mau kalah waktu itu, ya zaman itu kawan saya Ibrahim Ratin sudah meninggal dunia ya. Ya. Ada Anwar Hamid dan yang lain-lain itu aktivis kampus. Saya memang aktivis kampus. Pokoknya kalau belajar itu nama tentir grup kelompok, ya waktu itu fotokopi masih langka, tulis tangan. Ya saya tuh belajarnya biasa-biasa saja. Kadang tuh kan karena tulisan saya tuh jelek, saya ngelihat yang punya kawan, ya ngelihat tulisan kawan yang bagus. Tapi ada nilai lebihnya. Saya tuh kalau sudah diskusi, saya tuh cepat nangkap gitu loh. Kalau sudah diskusi itu saya tidak usah lagi belajar, saya sudah tahu itu isinya. Nah, itu. Jadi nggak usah lagi saya baca-baca. Dan di samping saya lebih tertarik mendengar cerita orang, ya mendengar radio, mendengar apa-apa ya, supaya ada daya tambahan. Kalau dalam teori manajemen itu belajar aneka sumber ya. Nah, jadi saya sering sekali itu berdasarkan dialog, diskusi itu cepat melekat. Itu. Dan di samping termasuk agak rajin juga membaca. Waktu itu kan kalau tidak membaca, ya baik koran maupun majalah itu ya kurang bagus kita jadi mahasiswanya. Kemudian ini setelah lulus di IAIN Raden Patah. Oh ya, setelah lulus saya tuh menarik. Setelah saya belum tamat, kira-kira mau skripsi. Ya dulu itu kan tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Saya tingkat 5 itu sudah jadi asisten dosen filsafat. Ada guru saya dulu, Tingkat 5? Iya, tingkat 5 itu mungkin semester 8 kalau sekarang ya. Itu saya sudah jadi asisten dosen. Karena waktu itu dosen itu S1, Dr. Andes. Bapak Dr. Andes Saidir Hadi, saya tuh asisten filsafat umum. Nah, sudah tuh Buya Badrul Munir Hamidi, juga saya tuh asisten beliau dalam mata kuliah, kalau nggak salah waktu itu ilmu kalam ya, semacam tauhid. Nah, itu saya sudah tahu ya kenapa waktu itu dosen saya berani gitu, saya belum tamat disuruhnya itu untuk asisten dosen. Bahkan saya itu dulu ada latihan karya tulis ilmiah IAIN se-Sumatera dan Kalimantan Barat tahun 85 tuh salah satu syaratnya itu BA, Bachelor of Arts itu kan, sarjana muda. Tapi waktu itu saya tuh belum BA, belum ujian teorinya sudah. Kedulu kan sarjana muda lu pakai skripsi. Skripsi saya belum tuntas, saya sudah dikirim oleh guru saya tuh namanya Badrul Munir, kamu berangkat ke sana, ke Aceh tahun 85. Di situ saya baru mendengar dunia penelitian, dunia penulisan. Dan orang-orang yang ngajar itu orang-orang besar, Profesor Hasmi. Profesor Hasmi itu di samping dia ketua MUI, 2 periode jadi gubernur Aceh, dan dia penulis. Sudah tuh ada namanya Profesor Dayan Daud. Beliau tuh juga dulu mantan rektor Unsia. Safwan Idris, mantan rektor Unsia. Tapi dia bertentangan dengan GAM, maka dia terbunuh dulu kan. Nah, itu ya. Itu orang-orang hebat. Ada Profesor Ismail Muhammad Shah. Nah, saya waktu itu masih sarjana muda, sudah ada pergerakan berpikir untuk menulis. Nah, tapi sebenarnya saya ini bukan hobi menulis. Saya ini mirip apa ya? Orator. Saya tuh kelas 2 Alia, saya tuh sudah berani khotbah. Bayangkan, anak kelas 2 SMA tuh berani khotbah di masjid agak lumayan. Karena masjid yang agak punya ulama itu di Masjid Taqwa Jabatan Kecil. Situ ada Kiai Nawawi, alumni Darul Ulum Makkah. Dan orang khotbah di sana tuh terseleksi. Saya waktu itu baru dari pondok itu, semester 2 disuruh orang khotbah. Dan ya karena kita agak hobi bicara, muhadharah, belajar pidato, khotbah. Mendapat apresiasi oleh orang tua saya, oleh kawan-kawan waktu itu. Padahalnya saya kelas 2 Aliyah. Nah, agak langka juga itu kan anak-anak murid kelas 2 Aliyah itu berani khotbah Jumat gitu loh di masjid itu bentuknya. Di samping itu ya saya tuh hobi berorganisasi. Dari PMII, Gerakan Pemuda Ansor,
kebetulan orang tua tuh veteran, ada masuk PPM, Pemuda Pancamarga. Pernah saya itu salah satu ketua di KNPI, zaman Askan Effendi Salam, ya Masdul Haq segala macam, Amar Ma'ruf. Nah itu saya salah satu ketuanya, ketua 3 apa tuh di KNPI. Waktu itu ketua KNPI itu hebat, tokoh pemuda. Karena apa? Zaman Pak Harto dulu tuh KNPI, AMPI, Kosgoro, FKPPI, sudah tuh PPM, itu orang-orang. Tapi yang namanya HMI, Ansor, apa tuh PMI itu belum gitu diperhitungkan waktu itu. Nah, tuh. Tapi saya tuh udah jadi aktivis itu. Karena kita nggak mau kalah dalam pola pikir itu, berdialog, berdiskusi, ya bukan debat kusir ya kadang-kala tuh, itu memang ciri khas generasi muda waktu itu untuk menjadi baik gitu loh. Nah. Artinya kalau jadi mahasiswa itu kalau mau sukses ya jangan tok kuliah Pak. Oh iya. Harus berani Betul. berorganisasi dan bergaul. Soalnya Pak. kalau nanti kalau dia selampau teoritis, Ya. ada belajar saya di kampus, tidak berorganisasi, apapun itu. Misalnya sekarang kan termasuk misalnya organisasi media massa yang sekarang kan agak populer itu kan ya media sosial. Kalau kita kurang banyak bergerak di pergerakan itu nanti kita ya ilmu kita itu hanya terkotak itu. Ya. Tidak luas cara pandangnya, tapi kalau kita berorganisasi, kan problem yang dihadapi oleh masyarakat, oleh kampus, oleh negara, itu kan dengan kita berorganisasi, dengan kita itu, taunya itu. Dan izin Prof, kalau selama perjalanan karir Prof Izul tuh orang yang paling berjasa, kemudian apa sih alasannya? Oh, iya, saya itu kalau dari muda, saya itu dibimbing guru ya, saya itu kan walaupun dalam tanda petik waktu itu agak yang nama anak-anak kecil itu agak nakal-nakal dikit kan kalau dikontrol orang tua suruh ngaji. Ya ada guru ngaji saya tuh ya ada Haji Muhammad Taib, ada M Yasin, ada Haji Husein, Kiai Nawawi. Nah, setelah saya di pondok itu namanya Kiai Haji Usman Husein, guru saya tuh adiknya kakaknya Profesor Ibrahim Husein. Nah, membimbing setelah saya menjadi mahasiswa. Yang paling memotivasi, paling berpengaruh dalam pola pikir saya itu ada 2, yaitu pertama Bapak Kiai Haji Badrul Munir Hamidi, ya Bapak Profesor Jama'an Nur, itu yang sering memotivasi dan sekaligus dia tidak memberitakan dirinya, tapi dia mengajak saya, mengajak ke kampung-kampung untuk berdakwah, mengajak itu hadir untuk, saya juga nggak paham itu kenapa saya diajak waktu itu. Kadang-kadang di acara-acara formal, apa ke pesta, atau ke ikut organisasi, bahkan di ada organisasi NU itu, saya kan masih muda, masih SMA, tapi diajak ikut muktamar gitu loh. Nah itu mungkin saya itu diajak kena pertimbangannya, oh ini mungkin agak berani sedikit, mungkin enak disuruh nanti kemana-mana untuk bawa tas segala macam. Nah itu dari perjalanan mungkin cara mereka bicara, cara diskusi, cara ngomong, cara mereka makan, cara mereka ketemu dengan orang itu terpantau oleh saya ya. Oh begitu pola kehidupan orang-orang besar itu. Jadi akhirnya mungkin melekat pola pikir itu. Padahalnya mereka tuh tidak banyak berpatuah loh, tidak banyak misal menyuruh saya menganalisa, hanya mengajak gitu. Ya pokoknya pergi ke kampung, ke desa binaan, dakwah ke situ, dia ceramah, saya ikut-ikut itu, kan gitu aja. Udah pergi ke Bengkulu Selatan, kemana-mana. Nah ini berkesan bagi kita, sedangkan kita menimba ilmu di kampus, tapi kita dikader. Di luar kampus kita dikader, ya, dilatih, ya pola pikir kita diarahkan supaya kita lebih. Sebenarnya saya juga penulis tidak hobi, cuman saya merekam. Oh kalau tipe orang menulis, dan saya pengagumi tokoh-tokoh sebenarnya. Saya mengagumi Gus Dur. Gus Dur itu, di mana dia ceramah, itu kalau misalnya ada di Sumatera, saya ikut itu. Bila perlu ongkos pribadi, nggak ada acara, misalnya dia ke Jambi, ke Palembang, saya tahu dari radio, saya ikut aja pergi, karena saya mengagumi atau saya baca beritanya. Sudah tuh kalau tokoh luar ya yang saya kagum itu, yang Perdana Menteri Malaysia sekarang, waktu itu dia masih Menteri Pemuda, masih gagah sekali, pola pikirnya sudah jelas, ya Anwar Ibrahim. Nah, tapi itu bentuk-bentuknya yang membangun diri saya tuh
Di samping saya suka baca, suka mendengar. Saya tuh kalau nggak salah dari 80 sampai 86 itu aktivis mendengar BBC London. Tidak pernah terlewatkan tiap malam. Mungkin kecuali saya sakit ya. Dia pasti berita itu saya tahu betul dan saya hafal. Toko-toko misalnya dulu itu kan Nelson Mandela dibebaskan, Ayatollah Khomeini dibebaskan. Udah tahu bagaimana perjanjian antara negara berkembang dan negara maju. Bagaimana apa istilahnya itu perang dingin antara Amerika Soviet itu terekam oleh saya waktu saya masih mahasiswa itu melalui BBC itu. Soalnya yang paling up to date ya, yang paling cepat, yang datanya yang paling akurat BBC London. Ya. Nah, jadi kalau media ini kan nggak ada, dia kan gitu. Ya, Nah itu jadi saya belajarnya begitu. Dan banyak ilmu-ilmu baru kadang-kala saya itu. Jadi bagaimana ya pola-pola pergerakan ya Pak Harto membangun negara itu kita tahu dalam berita dari BBC London itu. Kok nggak baca media, Pak? Iya. Cetak atau apa dulu belum Waktu ada itu atau gimana, Pak? bukan, waktu itu media tuh yang ada kan Kompas, Seflita dan mahal. Kalau nggak kita kita nggak bisa beli. Kalau yang langganan tuh cuma kantor atau orang-orang tertentu. Mungkinnya selevel gubernur, wali kota atau kakanwil. Kita di mana mau bacanya? Orang langganannya itu. Cuman saya senang itu kalau ada tuh pasti buka. Misal di kampus itu kan saya datang, wah ini ada. Waktu itu ya itu. Ya berita itu ya kalau nggak Pelita, Kompas, Republika yang baru Republika tuh. Sekitar mahasiswa baru Republika tuh. Yang lama tuh Pelita dengan Kompas. Sudah dulu berita Merdeka, koran Merdeka. Atau ya tapi kita kan sudah basi, sudah 2 hari 3 hari koran tuh data. Berita hari ini tuh bisa sampai besok 2 hari. Kita bacanya hari kelima. Ya pesawat kan nggak rutin waktu itu. Nah, itu beda. Ya kalau sekarang kan ya medsos, media online, ya TikTok, ya YouTube, Google, ya apa namanya, Snap video itu kan apa beda dengan dulu. Cepat sekali kalau dapat informasi sekarang. Dan yang cepat dan gratis ya radio Gratis. tadi, Pak ya. Iya radio tadi, kita putar radio tuh, cepat dan gratis. Ya. Beritanya jam. Kalau ini Prof, kalau perjalanan karir dari menjadi profesor hingga guru besar PAI Pak, ini Prof, ya? Manajemen pendidikan Manajemen saya. pendidikan, maaf. Saya gini, saya tuh diangkat 1994 jadi PNS. 94 itu 94. ya berarti sekitar 27 tahun yang lalu ya. Nah, 27 tahun udah lama juga. Nah, waktu itu sampai sekarang juga waktu itu memang yang paling populer itu PNS. Kalau nggak tentara, PNS itu agak populer. Kalau orang dapat PNS itu kan biasa dianggap orang ya maju gitu. Saya padahal biasa-biasa saja PNS waktu itu. Jadi ada orang tes di Palembang, ya ngikut gitu loh. Nah, kalau telah lulus, nah ya jadi dosen berkembang terus ya. Nah, sudah tuh kuliah S2, sudah S3, sampailah saya basic saya hukum di syariah, tapi S2 saya pendidikan. S3 juga pendidikan. Saya karena melihat dunia pendidikan itu beda, karena memang dunia hukum, ekonomi dan pendidikan itu dia berpacu sama. Tapi saya lebih tertarik jadi guru, maka saya masuk ke dunia pendidikan. Ya S2 saya itu manajemen pendidikan, S3 juga manajemen pendidikan. Nah, waktu itu saya tuh diangkat mulai jadi pejabat itu 2005, wakil ketua ya. Wakil ketua 3 terus, ketua 3 ada ketua 1, ada dekan. Akhirnya warek 1, warek 3, akhirnya jadi 2021 kemarin tuh jadi rektor kan. Dari permulaan kita itu persyaratannya umur saya tuh sudah mau injury time, sudah mau 60. Tapi ya karena tadi kan beberapa orang tes, orang 5, hasil wawancara atau mungkin nilai saya agak lumayan bagus, atau juga saya kan punya jaringan yang juga bagus, ya itu kan banyak alat ukurnya. Kadang-kala kita ini kan kalau pintar di rumah, tidak pintar di kampus juga nggak bagus. Dia tuh harus pintar di rumah, pintar di kampus, dan pintar di Jakarta. Kalau misalnya kita pintar di kampus dengan di rumah aja, orang nggak tahu.
ya lobby-lobby kita, ada teman kita itu juga karena untuk menjabat rektor itu tidak terlampau mudah agak, karena rektornya cuma satu loh, orangnya mau banyak. Jadi di samping di luar dari itu saya rutin itu berdoa aja minta selamat dunia akhirat ya, minta diberi oleh Allah kekuatan ya, baik dalam berpikir, baik dalam jasad gitu loh. Kesehatan itu saya tuh rutin kalau doa saya itu ya minta sehat ya, minta diampun dosa, sudah minta petunjuk gitu aja. Saya nggak banyak sehat jasmani rohani, sudah tuh minta cerdas gitu loh, minta apanya supaya yang kita ini nggak ada apa-apanya kalau Tuhan nggak menunjukkan kita dibutuh kecerdasan, kan nggak ada apa-apa. Jadi kita butuh kecerdasan, ya butuh petunjuk, butuh kesehatan ya, karena berdoa itu yaitu dari semulai dari pondok. Misalnya saya target saya menghafal hadis 40, itu saya juga doa ya dengan sholat sunat dulu, ya Allah cepatkanlah saya itu, karena ngapal hadis waktu itu kan sulit itu, kalau tidak kan kita disuruh berdiri, resikonya berat itu di pondok. Nanti kita doa aja gimana saya bisa ngapal hadis, soalnya kawan saya itu kadang-kadang lebih cepat juga, nggak tidur-tidur. Saya tuh sudah ngapal sebentar tidur, subuh nyetor, itu alhamdulillah kita terlewatkan gitu. Nah, gitu-gitu aja. Ya. Terus Prof izin, kalau bedanya guru besar dengan gelar profesor itu apa sih Prof? Terus kemudian tanggung jawabnya itu. Oh iya, guru besar itu sebenarnya sama saja, cuman dia di SK-kan oleh negara. Kalau dulu kan presidennya menandatangani guru besar, sekarang itu presiden ya yang sudah menandatangani itu Menteri Diknas Pendidikan Nasional dan Menteri Agama. Kalau yang berbasis agama sekarang sudah ada SK pemerintah bahwa Departemen Agama berhak mengeluarkan profesor. Ya selama ini mengeluarkan profesor itu Departemen Pendidikan. Kalau saya Departemen Pendidikan karena saya manajemen pendidikan. Ya bedanya yang pertama, profesor itu juga rajin membaca dan rajin menulis. Rajin diskusi dengan kawan-kawan. Menulis itu kan kita bentuk tim, bisa kalau kita tidak mandiri kita bentuk tim. Kita buat pikirnya, ada yang ngetik, ada yang mendiskusikan judul apa, persoalan apa yang akan kita angkat, ya problem apa, itu butuh. Nah, sudah tuh kalau saya melihat bahwa memang sesuai dengan hadis Nabi, belajarlah kamu tuh dari buayan sampai ke liang kubur. Karena belajar itu nggak pernah. Jangan mentang-mentang kita sudah guru besar kita nggak belajar, itu nanti guru besar kita kering, kita nggak banyak gagasan, kita nggak banyak pola pikir yang terbangun. Kita dengan kita membaca, dengan diskusi, ya termasuk juga menonton-nonton berita yang aktual, yang up to date itu kan penting. Nah itu, nah sudah itu jangan lupa ya menulis, walaupun nulis kita itu kan ada tim biasanya kan, ada tim yang mengumpulkan data, ada tim yang ngetik, ada tim yang punya gagasan pemikiran ini, ya itu enaknya. Jadi tidak harus kita mana profesor kerjanya banyak, rektor, ya itu. Tapi kita tetap terbangun gitu, Aktif ya aktif itu. Nah sudah itu, ya profesor itu kan jangan merasa cukup, karena kita kalau sudah merasa cukup, kita sudah siap-siap untuk merasa menurunnya. Kalau kapasitas kita profesor itu sudah mentok, nah kita siap-siap menurun. Nah kita terus berkembang, kan di dunia penelitian, apa dunia masyarakat, apa membangun lembaga formal seperti membuat yayasan, pondok pesantren, pendidikan segala macam. Atau kita mengeluarkan buah pikiran-pikiran kita, baik di ceramah, diskusi, tulisan tentang bagaimana kehidupan ke depan, ya, dunia pendidikan ke depan. Ya bagaimana pendidikan lokal dan global itu daya saingnya gimana, itu bentuk-bentuk kita harus menjadi seorang guru besar. Oke, itu perjalanan karir dari seorang Profesor Zulkarnain tadi. Nah kalau di UINPAS sendiri Prof, perkembangan kampus ini seperti apa? Dari mahasiswa, kemudian akreditasi, dan Prof ini menjabat rektor dari tahun 2021 ya Prof? Ya. Saya itu kan Juli 2021 saya PLT, Bang Kirong 7 bulan. Nah, jadi itu
31 Januari 2021 saya dilantik menjadi rektor. Jadi rektor tuh setahun lebih sekarang. Nah, jadi dengan PLT rektor saya itu sudah setahun 8 bulan. Nah, iya. Habisnya nanti sekitar 31 Desember 2025. Masih ada 3 tahun lagi nyatanya. Iya. Tapi saya melihat untuk perkembangan mahasiswa yang sudah lebih kurang 12.000 orang, sudah ada 12.000 orang. iya, sudah ada 36 prodi, ya. Di Pasca itu sudah ada 8 prodi, 6 di S2, 2 di S3. Di S3 itu ada prodi pendidikan PAI, pendidikan agama Islam, ya sektornya itu pendidikan multikultural. Sudah tuh studi Islam yang dengan beberapa agenda, bisa ekonomi kita kontekkan dengan Islam, bisa hukum, bisa filsafat, ya, bisa budaya, makanya studi Islam. Sudah ada 2. Sudah tuh kita rencana akan timbul lagi di S2 tuh akan prodi S2 bahasa Inggris, prodi S2 ekonomi syariah. Nah, jadi kita berkembang terus begitu. Di samping itu saya mempercepatkan doktor. Sekarang ini sudah 33 doktor. Sebentar lagi saya akan menguji ujian terbuka 6 orang doktor lagi, ya, 6. Jadi berarti saya akan punya Januari ini sudah 40 doktor, ya. Alumni dari UIN. Iya, Unpas ini. Dan saya mempercepatkan guru besar. Semenjak saya itu kalau nggak salah sudah ada 4. Ya, Profesor Dahlan, Muhammad Dahlan, dia sekarang dipindah ke Jember karena orang tuanya. Sudah tuh Profesor Zubaidi, ya Profesor Andang, ya saya sendiri 4. Yang sudah sebentar lagi akan terbit profesor ada 3, Profesor Imam Mahdi, ya Profesor Khairuddin, dan Profesor Al Fauzan. Yang sudah saya rekomendasikan dalam rapat senat, guru besar itu sudah 17 orang lagi. Jadi kalau target saya selama kepemimpinan saya 20 orang guru besar, saya tidak ragu. Karena sekarangnya baru berapa? Baru satunya sudah 6 profesor, 6 tambah nanti tambah 3, 9. Nah, jadi 2 tahun lagi saya yang sudah terrekomendasi 17. 9 sama 17 ya itu wah, sudah lumayan. Nah, kalau untuk ini Prof, selama jabatan Prof sebagai rektor, visi misi apa yang paling ingin Prof Zulkarnain capai? Oh iya. Selain dari rektor dengan guru besar tadi. Oh ya, saya visi misinya begini. Visi misinya yang pertama menyuruh anak alumni UIN itu berkualitas. Itu visi misi kita. Berkualitas dalam artian bukan hanya kaya teori, tapi di lapangan mereka bagus. Makanya setiap jurusan kami tambahkan mata kuliah entrepreneurship, kuliah kewirausahaan. Ya, jadinya kalau dia hanya misalnya berpikirnya ingin menjadi tentara, PNS, ingin menjadi apa itu nggak pas. Tapi kalau tamat UIN itu dia mau mandiri. Nah, contohnya kalau dia mandiri, dia pindah organisasi, banyak alumni UIN itu ketua KPU, ketua Panwas, di mana-mana kabupaten bahkan provinsinya ketua itu alumni UIN tuh. Nah, di mana-mana pasti di Bawaslu ada alumni UIN 2, 3 di kabupaten. Nah, itu contoh. Yang lain itu dia jadi pengusaha, ada yang mengendalikan travel, ada mengendalikan haji umroh, tapi manajerial kan. Ya. Ada yang dia di perkebunan tapi bukan dia menjadi petani pencangkul itu, tapi dia menjadi manajer. Oh, ada dia pedagang apa, tapi nah ini bentuk daripada visi misi saya bahwa anak kita itu berkualitas, ya kaya akan teori, kaya juga akan praktek. Nah, itu kan sudah banyak yang jadi pengusaha muda, ada yang buat yayasan, pendidikannya sudah bagus, kan banyak di itu. Yang mengembangkan pondok-pondok pesantren, yang mengembangkan ya PIAUD, yang mengembangkan SD, alumni kita. Jangan dia menganggap hanya PNS saja, tapi dia tidak mandiri di tempat yang lain. Termasuk misalnya dia menguasai media, itu kan gitu. Harus berdikari ya Prof. Iya.
Oke, itulah tadi Tribuners bincang Tribun pada hari ini dengan Rektor UINPAS Bengkulu, Profesor Dr. Ki Haji Zulkarnain Dali, MPD. Terima kasih Prof telah meluangkan waktu Ya, terima berbincang dengan tribunbengkulu.com. Oh, ya. Dan, Ya, saya juga, iya. Ya, Oke, saya terima kasih. Pokoknya tribunbengkulu.com selalu jaya, maju, amin. bergerak dan berkembang dan dicintai oleh publik. Ya, kalau masyarakat mencintai atau media, itu salah satu contoh media akan bangun, akan bagus. Iya. Dan juga mungkin wawancara kita ini nanti ya tidak sebatas ini, nanti kita ada topik-topik yang lain, apalagi kan masalah pemilu, bagaimana prediksi masa depan tentang ya balon, kepala daerah, legislatif, itu kan layak. Saya juga kan di samping ya pakar manajemen itu, saya juga kan dalam dunia politik saya hobi ya, saya hobi, jadi gitu. Saya juga senang banyak membaca tentang politis gitu loh, Ya. supaya kita tidak tertutup bahan yang kita bangun ya. Di samping saya juga menguasai masalah sosial keagamaan. Saya ini kan masih ketua NU loh, wakil ketua umum MUI. Jadi kan, jadi di organisasi itu ya sering jadi penasehat beberapa ormas yang itu ya. Saya kira ini ya atas nama pribadi dan UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, saya ucapkan terima kasih kepada Tribun Bengkulu, ya Tribun News Bengkulu yang sudah mau menanjak untuk berkembang, ya semakin dicintai oleh masyarakat, dicintai oleh anak-anak muda, ya mudah-mudahan sebagai media yang dirindukan oleh semua pihak. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sip. Oke Tribuner, itu tadi bincang Tribun pada hari ini. Saya Muhammad Arif Hidayat undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.